Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darni amin qala ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Keikutsertaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembangunan Ka'bah. Al-Ka'batu awwalu baitin buniya 'ala ismillah wa li'ibadatillah wa tauhidihi fihi. Banahu Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam ba'da an 'ana min harbil asnam wa hadmil ma'abid allati nusibat fiha. Banaha biwahyin min Allah ta'ala wa amrin lahu bidzalika wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun dengan nama Allah, atas nama Allah, dan untuk ibadah pada Allah dan mentauhidkannya. Yang membangun Ka'bah adalah Abul Anbiya, bapak dari para nabi, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah terjadi penghancuran berhala, ya, Nabi Ibrahim menghancurin berhala itu dan menghancurkan tempat-tempat ibadatnya orang-orang musyrik. Beliau membangun Ka'bah dengan wahyu dari Allah, ya, karena ada satu perintah Allah Ta'ala, bagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membina. Jadi kalau yarfa' ini meninggikan, berarti Ka'bah pondasi dasarnya udah ada bahkan sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim tinggal menerusin gini, ya, dasar-dasar daripada Ka'bah al-Bait. Dan juga beliau bersama Nabi Allah Ismail selesai membina Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, Tuhan kami terimalah dari kami, ya, segala usaha, ikhtiar, amalan, perintah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka dalam akhir doa atau selesai kita ibadat, beramal segala macamnya, jangan habis ibadah udah aja, enggak, Rabbana taqabbal minna. Kita mesti berharap semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di doa akhir, ya, dibaca ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qad ta'aradat al-Ka'bah ba'da dhalik lil 'awadi allati awhat bunyanaha wa sada'at judranuha wa kana min baini hadhihi al-'awadi sailun 'arimun jarafa Makkah qabla al-bi'atsah bi sanawatin qalilah. Ka'bah pernah mengalami, ya, satu penyerangan di mana merusak bangunan dan tembok Ka'bah. Bahkan sempat ada sail arim, banjir besar yang melanda Mekah sebelum tahun kenabian, artinya sebelum Nabi umur 40 belum diangkat menjadi nabi. Beberapa tahun sebelumnya itu pernah ada banjir di Ka'bah. Jadi kalau banjir bukan pas masa kita sekarang ini doang, ya, dari zaman Nabi Muhammad
Ka'bah pernah mengalami banjir juga. Haitsu zada dzalika min tasaddu'i judraniha. Sehingga temboknya mengalami retak, wa dha'fi bunyaniha. Bangunannya pun menjadi apa ya? Dhaif, lemah. Bangunan lemah, bukan lemah apa ya? Rapuh. Bangunan menjadi rapuh. Falam tajid Quraisyun buddan min i'adati tasydid al-Ka'bah hirsan ala ma li hadzal bina'i min hurmatin wa qadasatin khalidah. Maka suku Quraisy ini mengadakan renovasi terhadap Ka'bah karena kemuliaan Ka'bah ini sebagai tempat ibadah yang sudah turun-temurun diwarisi. Walaqad kana ihtiramul Ka'bah wa ta'zimuha bakiyatan mimma dhalla mahfuzan min syir'ati Ibrahim alaihissalam bainal Arab. Penghormatan terhadap Ka'bah ini merupakan warisan yang tersisa, terpelihara dari syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di kalangan bangsa Arab. Nah, maka kenapa Quraisy itu dimuliakan, dihormati? Karena mereka ini sebagai pemegang kunci Ka'bah yang melayani siqayah, ngasih minum para tamu-tamu haji, ya. Jadi kemanapun Quraisy itu bepergian di seantero jazirah, mereka mendapatkan penghormatan, pengamanan dari semua suku Arab. Padahal suku Arab ketika itu perang, urusan dikit perang, urusan dikit perang. Jadi ya, maka Romawi gak bisa pegang Arab, nggak bisa. Romawi gak bisa. Kenapa? Ya biasa perang. Jadi, tapi belum bersatu. Belum bersatu, masih terpecah-pecah deh. Walaqad syaraka Rasul qabla al-bi'tsa fi bina'il Ka'bah wa i'adati tasyidiha musyarakatan fa'alatan. Nah, Nabi ikut serta. Tepatnya umur 35 tahun ya. Dalam lagunya Habib Rizik ada tuh. Umur 35 mempersatukan bangsa. Iya kan? Ada tuh sejarah. Itu pendek syair yang dibuat Habib Rizik. Tapi dari awal sampai akhir Nabi diceritain. Ajib kan? Dari lahir. Falaqad kana yanqulu hijara ala katifihi ma bainahu wa bainahu ila izaru wa kana lahu min al-umri idzaka 35 sanah fil asah. Nabi ikut serta ya dalam pembangunan Ka'bah, merenovasi, menguatkan bangunannya dengan satu keikutsertaan yang betul-betul aktif, dan Nabi sendiri yang memindahkan batu di atas pundaknya. Jadi ngebangun Ka'bah bawa-bawa batu, Nabi ikut bantu. Nah, selesai pembangunan, ada satu batu yang dimuliakan namanya Hajarul Aswad. Ya, ini batu. Ini batu Hajarul Aswad, batu. Maka Sayyidina Umar ketika cium Hajarul Aswad, Sayyidina Umar bilang apa? Batu, ani kau kagak lihat Nabi cium ente, ani gak bakal cium ente. Kata Sayyidina Umar. Diajak ngomong Hajarul Aswad. Batu surga ini. Nah, jadi kalau orang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik, lah Ka'bah itu apaan? Itu bangunan, batu itu. Disuruh gak kita muliain? Disuruh. Ya. Jadi artinya emang ada makhluk yang kita anggap benda mati yang kemudian dimuliakan karena ada sisi historis dari satu kemuliaan yang diberikan Tuhan. Begitu. Ya, bahkan untuk pelecehan terhadap tempat tersebut menjadi bertentangan dengan akidah dan keimanan, kayak seperti
magam-magam para waliullah. Wahabi bilangnya punya potensi untuk mendatangkan kemusyrikan. Jadi hancurin. Ini negeri kita kuat ini. Lombok bakar tuh Wahabi. Lihat ya berita Lombok. Iya. Kenapa? Dicolak-colak makam ulamanya. Enak aja ini negeri Ahlussunnah wal Jamaah ini. Habis kemarin di Lombok. Di Aceh udah duluan. Di Bogor udah duluan kemarin. Wahabi nih. Lagi sekarang serangan balik dari kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kita minoritas. Ya. Sekarang kalau yang lamanya punya potensi kemusyrikan, ya, itu kuburan para waliullah. Sekalian aja pohon-pohon asem yang gede yang disembah, gunung-gunung yang disembah, inti hancurin aja sekalian tuh, kan punya potensi juga. Ya, bahkan disembah, nyata disembahnya. Kenapa gak dihancurin? Ngapa kuburan wali yang diurusin? Jadi mereka nggak ngerti yang namanya tawasul, gitu ya. Tabarruk, nggak ngerti. Kayak orang cuman musab-musab nisan cium, nisan kuburan nih, musab cium, musyrik. Kalau ada yang bilang musyrik, antum tanya musyriknya dari sisi mana? Musyriknya di mana? Yang sebut syirik apa syirik? Mensekutukan Tuhan. Menyatakan ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ada yang punya kehendak, ada yang punya kuasa selain kehendak dan kuasanya Allah. Ada yang dapat memberikan takdir, pengaruh dari wujudnya sesuatu tanpa izin Allah. Baru musyrik yang begitu. Baru yang demikian disebut dengan menyekutukan Allah. Tapi ungkapan cium, elus-elus, batu nisan, ini kan ungkapan kecintaan, ungkapan kerinduan. Ya, ada suatu yakni penghormatan dari dalam hati. Ya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk daripada syiar Allah. Pertanyaan, Safa Marwah apa sih? Ya cuman bukit kan? Cuman bukit, tapi ini merupakan syiar Allah. Kenapa? Syiar Allah artinya dengan mengadakan sa'i di antara keduanya, itu bahagian daripada kita mentaati Allah dalam perintahnya di dalam ibadah haji. Begitu. Kayak Ka'bah. Ya. Ka'bah dimuliakan ya karena Allah memang perintahkan. Ini ya. Jadi nggak ada bicara kemusyrikan. Nah, jadi di sini kekeliruan kaum Wahabi nih, orang-orang sesat. Jadi nggak bisa ngebedain antara cinta dan penyembahan. Antara cinta dan penyembahan. Ibu-ibu anaknya 20 tahun merantau kagak pulang-pulang. Baju sang anak disimpan. Kalau datang kerinduan, tuh baju diambil, dicium, diusap-usap aja. Ini ibu-ibu musyrik kan? Kan ungkapan. Ungkapan kecintaan, kerinduan. Kita ke Kuitang, ziarah, usap-usap nisan Habib Ali, masa musyrik yang begitu? Musyrik dari mana? Kita ke Kuitang. Emang kita sembah tuh kuburan kan kagak. Iya. Nah, jadi ya kita orang Islam, kita paham tentang akidah itu seperti apa. Ya, antara syirik dan keimanan itu beda jauh simpulannya. Kayak kemarin kasus apa itu? Semeru. Ada sesaji ya? Iya, sesajen itu. Kalau emang seandainya yang meletakkan sesajen itu orang Hindu, ngapain ditendang-tendang? Itu emang udah kepercayaan dia, urusan dia. Seandainya orang Islam, ntar dulu, jangan dikafirin dulu. Kok jangan dikafirin dulu? Sesajen loh, kafir itu. Nanti dulu, ya. Dalam Fathul Mu'in ada disebut kalau menyembah lagi.